Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi, channel YouTube saya ini membahas tentang isu-isu teknologi dan konten-konten podcast yang berfokus pada masalah anak muda pada umumnya. Jadi, jika teman-teman tertarik untuk mendengarkan video saya, silakan subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Yo, tepuk tangannya untuk teman-teman semua yang sudah subscribe. Sekali lagi. Udah cukup. Jadi kita akan fokus kepada topiknya. Topiknya ini berbicara tentang proses. Berbicara soal proses, pasti banyak dari kita yang sedang mengalami hal ini. Kita akan selalu mengalami yang namanya proses. Kalau kita tidak mengalami proses, berarti kita udah mati ya. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses itu adalah runtutan peristiwa atau perubahan dalam perkembangan sesuatu. Jadi saya nangkapnya kalau proses itu memiliki nilai positif. Kenapa dia memiliki nilai positif? Karena seperti penjelasannya, dalam rentetan peristiwa ini ada perubahan dan perkembangan. Dan perkembangan sendiri merujuk kepada sesuatu yang memiliki nilai naik. Makanya saya selalu menganggap proses ini memiliki nilai yang positif, nilai yang membuat kita semakin maju. Tapi juga dalam proses ini bisa kita bohong sih. Memang kita juga mengalami dalam proses itu ada yang namanya tantangan, kesulitan, bahkan ada yang ingin menyerah. Ya wajar, itu hal yang normal sebagai manusia ketika kita mengalami proses. Tapi jangan sampai kamu memutuskan untuk menyerah. Apapun proses yang kamu lakukan, entah itu proses dalam mengembangkan mimpimu, kamu yang sedang mengembangkan mimpi untuk menjadi dokter, tentara, manajer, apapun itu, dan kamu yang sedang dalam proses untuk mewujudkan resolusimu, entah kamu ingin mendapatkan juara, ataupun hal-hal yang lain, penting bagi kita untuk memahami apa sih itu proses, apa arti pentingnya proses. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang instan. Kamu masak mie aja, mie instan, itu kamu ada langkah-langkah yang kamu lakukan dan itu disebut proses. Baru kamu bisa makan mie-nya. Begitupun dalam hidupmu. Bagi kamu yang sedang berproses dan ketika kamu mengalami proses itu, kamu dijatuhkan oleh orang lain, kamu ditertawakan oleh orang lain, kamu diceritakan oleh orang lain, udah biarin aja. Kamu nggak usah ngeladenin mereka, kamu nggak usah respon mereka, karena kamu perlu mengerti kalau mereka yang menertawakanmu itu mungkin mereka nggak paham soal proses. Karena berbicara soal proses, ketika kita memulai, nggak ada tuh sesuatu yang baru awal dimulai langsung keren, langsung wow, langsung top. Pasti dimulai awalnya dengan hal yang biasa-biasa saja, hal yang sangat biasa, karena ya itu awal dari proses. Makanya mereka menertawakanmu, mungkin mereka nggak paham itu, mungkin mereka alaminya serba instan kali ya. Jadi itu loh, karena emang nggak mungkin loh ada yang baru mulai dan langsung jago. Nggak mungkin ada yang baru mulai nge-YouTube terus langsung jadi top YouTuber. Bahkan top YouTuber seperti Chandra Leo, Edozel, Agung Hapsah, kalau kamu lihat perjalanan hidup mereka, kamu boleh searching di YouTube atau lihat-lihat di Google, lihat perjalanan hidup mereka dari nol sampai mereka jadi YouTuber yang terkenal sekarang. Kamu bakalan nyadar loh kalau mereka itu memulainya dari nol dan melewati proses yang sangat panjang hingga mereka menjadi top YouTuber seperti sekarang. Banyak loh kesalahan yang mereka buat, banyak haters yang mereka hadapi, banyak cobaan-cobaan yang datang ke mereka. Dan semua itu membentuk mereka menjadi YouTuber yang profesional. Ada harga yang mereka harus bayar untuk kesuksesan mereka. Nggak terhitung loh berapa air mata yang mereka keluarkan, berapa banyak kesedihan yang mereka alami, berapa banyak kecewa yang mereka alami, berapa banyak keringat yang berjatuhan ketika mereka berada dalam proses mereka. Dan mereka sabar hingga akhirnya mereka sampai pada hari ini, hari kesuksesan mereka, hari dimana mereka telah menjadi orang profesional. Percayalah sama prosesmu, karena dia pasti bisa menopangmu untuk menggapai mimpimu.
Dia pasti bisa untuk membawa kamu menuju apa yang kamu inginkan. Karena ya gitu, proses itu sangat penting loh dalam hidup kamu. Jadi gini nih, aku mau cerita, aku pernah loh main ke rumah kerabatku yang jauh lebih tua dari aku, dan dia selalu nasihatin aku, ya namanya juga yang lebih tua ya pasti selalu nasihatin yang muda kan biar nggak salah arah. Dia nasihatin aku, dia ngomongnya gini, dia selalu ngomongnya, eee, "Ri, kamu itu harus mempersiapkan masa depan kamu. Kamu harus punya rencana yang matang biar masa depanmu kamu itu cerah, dan kamu juga harus sabar dalam proses kamu, karena emang semua itu dimulai dari nol. Jadi kamu harus sabar, kalau kamu sabar kamu akan memperoleh apapun, asalkan kamu sabar dan bekerja keras dalam prosesmu." Dan setiap kali dia nasihatin aku, di akhir nasihatnya dia selalu ngomong, dia bilang gini, "Kalau aku masih semuda kamu, aku bakalan lakukan apapun untuk mimpiku. Aku akan lakukan ini, aku akan lakukan itu. Cuman sayangnya aku nggak semuda kamu lagi, aku nggak punya energi. Aku ini udah capek lah, udah rematik lah, udah sakit-sakitan tulang lah kalau banyak gerak-gerak. Nggak kayak kamu, jadi kamu harus lebih semangat dalam menjalani proses kamu." Dari sini aku nangkep loh bahwa kalau kita menyia-nyiakan proses kita ketika kita masih mempunyai kesempatan dan membunuh mimpi kita, maka sadarlah bahwa mimpi itu akan bangkit kembali ketika kita tua dan menghantui masa tua kita. Mimpi itu akan menuntut janji yang pernah kita ucapkan. Mimpi itu akan pernah mengingatkan kita kembali kepada tekad kita yang pernah membara, namun kita menyia-nyiakannya. Jadi, percayalah sama prosesmu. Proses setiap orang itu berbeda. Ada yang sukses di usia yang sangat muda, ada yang sukses di usia 30-an, bahkan ada yang sukses di usia tua. Kalau kamu lihat tokoh-tokoh terkenal di dunia itu seperti misalkan ownernya KFC itu yang opa-opa itu, yang gambar opa-opa itu, dia itu sukses di usia tua loh. Dia banyak mengalami kegagalan, dia banyak ditolak orang. Kalau kamu lihat eh, Jack Ma, Bill Gates, Steve Jobs, mereka itu mengalami proses yang panjang. Mereka memulainya dari nol. Bahkan ada dari mereka yang ditolak oleh banyak orang, ditertawakan banyak orang, dijatuhkan oleh orang lain. Tapi mereka nggak nyerah, mereka terus sabar dengan proses mereka sampai mereka terkenal sekarang ini. Jadi apa yang bisa kamu dapat dari tokoh-tokoh yang terkenal ini, bahwa setiap orang itu punya siklus mekar yang berbeda-beda. Ada yang sukses di usia tua, ada yang sukses di usia 30-an, ada yang sukses di usia 20. Jadi waktu kamu lihat orang yang lain, ada yang udah duluan sukses daripada kamu, jangan nyerah gitu aja. Kemungkinan proses kamu udah nggak lama lagi loh. Kemungkinan proses kamu hasilnya udah di depan mata kamu, cuman kamunya udah nyerah. Jadi jangan nyerah, tetap berjuang, tetap percaya sama rencana kamu, tetap percaya sama mimpi kamu. Aku pernah loh waktu lagi kerja, terus aku lihat ada papan tulisannya tuh gini. Jadi gini tulisannya, "Di dunia ini tidak ada yang mampu mengalahkan kegigihan. Bakat pun tidak mampu. Banyak orang berbakat yang tidak berhasil. Kepandaian tidak juga. Banyak orang pandai yang tetap gagal dalam kehidupan. Pendidikan juga tidak. Dunia ini penuh dengan orang berpendidikan tapi tidak berguna. Hanya kegigihan dan ketabahan yang sangat menentukan." Jadi, apa yang aku dapat dari ini, percuma kita itu berbakat, percuma kita itu pandai, percuma kita itu memiliki pendidikan yang tinggi, tapi kita nggak mau diproses, kita nggak mau gigih, kita nggak mau berusaha, nggak mau pantang menyerah dalam suatu proses, maka ya kita nggak akan pernah dapat apa yang kita mau, karena kita nggak mau diproses, kita langsung menyerah gitu aja. Jadi percayalah sama proses kamu, percaya sama diri kamu, percaya sama apa yang kamu rencanakan. Serahkan semuanya sama Tuhan, banyak doa sama Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, dan minta dukungan dari orang tua. Dan yang terakhir, minta dukungan dari dirimu sendiri. Karena nggak ada yang bisa merubah orang lain, nggak ada yang bisa membuat orang lain terpacu untuk melangkah lebih maju kecuali dirinya sendiri. Jadi percaya sama dirimu, jangan biarkan dunia menjatuhkan prosesmu. Semoga kamu berhasil. Saya Haris Manoret,